Kalian sering lihat nggak mobil mungil seperti ini berlalu lalang di jalan raya? Ini mobil yang nggak pernah sedih. Nah, kalian tahu nggak namanya? Daihatsu Ceria. Jadi dia selalu ceria. Dan hari ini kita tawarkan mobil ini buat teman-teman semua. Tahun 2004, warnanya merah metalik. Untuk platnya RC Purbalingga, pajak aktif bulan 12. Buat yang belum familiar mengenai mobil ini, spesifikasinya seperti apa, hari ini kita bahas sama-sama, sekalian kita cek untuk kondisinya seperti apa. Bareng saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mobil ini sebenarnya udah agak jarang ya berkeliaran di jalan raya. Kalau di sini gitu, makanya banyak banget para kolektor yang mulai nyari Daihatsu Ceria ini. Karena ini tergolong mobil yang peredarannya cukup singkat. Dia mulai 2001 ada sampai 2006 saja. Jadi setelah itu sudah tidak produksi lagi. Agak jarang lah kalau di Purbalingga sendiri ya. Karena lokasi showroom kita di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi buat teman-teman yang sekitaran sini bisa langsung datang ke showroom di Jalan Raya Jetis Kemangkon Purbalingga. Nah, buat yang jauh, teman-teman bisa hubungi kita di nomor yang nanti kita cantumkan di deskripsi. Harganya pun teman-teman nanti bisa cek di menit ketiga. Karena kita biasanya taruh harga itu di menit ketiga. Biar kalian bisa lihat dulu mobilnya seperti apa. Untuk spesifikasinya ya, sebelum kita ke kondisinya. Untuk Daihatsu Ceria ini yang kita bawa hari ini tipe KX ya. Jadi ada tipe KL dan tipe KX. Kalau ini yang tipe KX itu tipe terlengkapnya. Sudah ada rear wiper, sudah ada fog lamp-nya juga. Dan mobil ini sudah power window. Terus kemudian nanti kita tunjukin, soalnya power window-nya itu agak tidak biasa. Kalau biasanya kita itu power window di pintu ya, sekalian deket ke window-nya. Tapi ini agak lain, nanti kita tunjukkan buat teman-teman semua. Tapi dia belum power steering, karena ini mobil tergolong kecil, jadi tidak terlalu berat. Dengan roda sekecil ini, untuk handlingnya juga cukup oke, cukup nyaman, karena ini bodinya mungil. Kalau untuk lebar bodinya, ini 1,4, 140 cm. Kemudian tingginya juga 1,4 juga. Panjangnya ini cuma 3,3 meter. Jadi buat teman-teman yang mungkin di perumahan, atau mungkin jalannya sempit untuk masuk ke lokasi rumah, saya rasa pelihara mobil ini cukup worth it ya. CC-nya itu dia yang 850 cc, jadi nggak sampai 1000. Dia itu pakai 3 silinder segaris inline dan dia masih pakai sistem karburator. Mudah perawatannya. Tergolong mobil seperti ini irit karena klaimnya 1 liter bisa mencapai 16 km. Jadi buat yang punya mobilitas dalam kota, saya rasa ini cocok buat teman-teman semua. Jadi dengan dimensi yang sekecil itu, mungkin ya kekurangannya buat teman-teman yang berbadan besar, mungkin keluarga besar, anak istri, nah mungkin agak sempit kalau pakai ini. Tapi kalau seperti saya mungkin tidak terlalu besar, ya ini masih worth it. Dan ini bisa muat 4 penumpang ya, jadi satu keluarga bisa masuk semua sekali bawa. Nah, lanjut ke kondisinya. Mobil ini masih rapi kondisinya, jadi masih oke. Nut body, kemudian cat itu masih oke, masih bagus. Side body molding seperti ini masih terpasang rapi. Kemudian ada talang air juga masih terpasang rapi. Nah, yang penting buat mobil-mobil sudah lama pemakaian itu biasanya kan sudah kebentur sana sini, sudah sepet sana sini, dempul sana sini. Nah, itu yang perlu kita ketahui kalau kita ngecek mobil tua ya. Lihat sini sudah tahun 2004, ini kan udah cukup lama ya, berarti 20 tahun ya kalau nggak salah ya. Udah 20 tahun. Nah, untuk bodinya, nah dari kap mesin ini masih ngaleng, dia masih lempeng, aman, tidak ada ciri-ciri bekas ketubruk dari bagian depan. Nah, area pipi juga masih oke, masih rapi juga, bemper-bemper masih rapi, fog lamp nyala, lampu utama nyala, grillnya juga dia masih rapi, masih aman, bempernya nggak turun, kemudian lampu kanan kiri masih oke, walaupun agak sedikit menguning ini, jadi perlu di poles sedikit ya untuk lampunya biar dia warnanya putih lagi gitu. Nah, lanjut ke area samping. Dia bemper-bemper seperti ini masih rapi loh. Bempernya masih rapi, masih oke. Ada rating di bagian samping masih terpasang rapi juga. Bodi sampingnya juga masih ngaleng. Celah-celah pilar juga masih oke. Dan ini nih, mobil-mobil seperti ini seringnya dia kalau memang kurang terawat atau jarang masuk garasi, dia biasanya bocor area sini dan sudah terkena sealer. Dan ini untuk area kaca, muter, karetnya itu semuanya masih full, tidak ada sealeran. Untuk ukuran velgnya sendiri, ini pakai ring 12. Jadi cukup kecil ya, karena mobilnya juga mungil, sepadan dengan
dimensi bodinya. Nah, kalau spion nggak ada retract, nggak ada electric mirror juga. Jadi ini masih manual untuk spionnya. Kemudian area pintu masih ngaleng. Nah, area pintu belakang ya memang agak sedikit naik dempul. Cuman dia masih rata, masih lempeng. Jadi tidak ada bodi-bodi yang jelek itu yang bergelombang. Jadi ini bodinya dari belakang sampai depan masih lempeng, masih oke, masih rapi. Side body molding sebelah kanan juga masih oke. Area lis pelang bawah seperti ini masih rapi, aman, tidak ada ciri-ciri kempot atau bekas reparasi. Nah, lanjut ke bagian belakang. Seperti ini ya kondisinya. Nah, kaca belakang cukup lebar seperti ini, jadi bisa lebih luas visibilitasnya untuk ke bagian belakang. Ada semprotan washernya untuk bagian belakang, rear wipernya juga ada. Jadi walaupun kacanya lebar seperti ini, kalau misal terkena debu dan sebagainya bisa disapu dengan baik. Nah, untuk kondisi belakang dia masih rapi, masih oke. Nah, ada logonya ceria seperti ini. Ini yang nggak bikin kita sedih. Untuk bagian bumper belakang, bumpernya juga masih rapi seperti ini. Nah, ini plat belakangnya ya, tadi kita udah sampaikan bulan 12, platnya ganti 2024. Pajak per tahun 776.000 per tahun. Lampu-lampu kanan kiri belakang itu masih oke, masih seger, rapi seperti ini. Nah, mungkin kalau untuk mobil-mobil seperti ini ya agak langka. Sebenarnya mesin nggak masalah ya, cuman memang untuk part-part body itu memang yang agak jarang. Semisal lampu seperti ini, atau kemudian lampu riting, rear wiper, nah mungkin itu agak jarang. Tapi kalau mesin, semua bengkel insya Allah bisa. Nah, lanjut untuk area yang sebelah kiri, dia pilar-pilar masih rapi seperti ini. Kemudian nih, area atap. Nah, atapnya masih ngaleng. Atapnya masih ngaleng, bodi-bodi samping, yang depan sama yang belakang. Nah, ini sepertinya untuk area belakang memang sudah ada spet di bagian belakang, cuman kondisinya tetap rapi, dia nggak belang juga. Oke, jadi worth it lah. Kalau menurut saya ini masih dalam taraf toleransi. Tapi kita kembalikan ke teman-teman semua, toleransi itu nggak bisa disamakan ya. Menurut saya oke, teman-teman bisa jadi, saya mau yang lebih dari itu. Boleh, silahkan, terserah. Nah, yang jelas unit yang kita jual buat teman-teman semua, kita ceritakan kondisinya apa adanya. Dan sekarang kita coba buka pintu depan yang sebelah kiri. Nah, kita cek silerannya. Silerannya masih utuh seperti ini, aman. Area pojokan-pojokan juga aman, tidak ada yang keropos. Nah, ini area door trimnya. Ini door trimnya pakai material plastik seperti ini. Jadi kayak mobil-mobil LCGC zaman sekarang ya. Nah, ini materialnya plastik seperti ini. Cuman nggak ada power window ya. Jadi power window harusnya di sini. Cuman nggak ada. Nah, uniknya power window-nya dia berada di area dashboard tengah seperti ini. Nah, buat teman-teman yang pernah pakai Yaris atau pernah pakai Vios, dia speedometernya ala-ala Yaris ya, jadi di tengah agak berbelok ke arah supir, jadi biar mudah dilihat oleh supir. Nah, material dashboardnya juga dia materialnya plastik seperti ini. Terus dia dashboardnya ini masih utuh, dashboardnya itu tidak ada yang patah. Kemudian laci-laci penyimpanan seperti ini juga masih oke. Ada audio single din juga, AC juga dingin. Jadi mobil ini walaupun CC-nya cuma 850, tapi dia tetap punya AC yang dingin. Apalagi cuman cuman mendinginkan area bodi yang cukup kecil. Jadi tetap mobil ini masih terasa dingin walaupun kita jalan di terik matahari. Nah, kita cek juga untuk risplang bagian bawah seperti ini. Ini ada nitik bawaan pabrikan, depan belakang, terus kemudian risplangnya oke, masih rapi, aman, bawaan pabrikan. Nah, ini joknya dia di cover pakai vinil seperti ini, warnanya merah sama hitam. Terus kemudian persnelengnya dia pakai persneleng 1 sampai 5, 6 mundur. Dan untuk mobil ini dia sudah pakai penggerak roda depan, jadi nggak ada gardan belakang. Nah, coba sekarang kita cek untuk pintu belakangnya. Silerannya juga masih utuh, pojokan-pojokan sileran masih utuh semua. Dan untuk bagian belakang ternyata dia masih pakai engkol. Nah, ini bagian belakangnya dia masih pakai engkol seperti ini. Jadi untuk power window itu hanya untuk bagian depan. Padahal ini tipe KX ya. Ini KX itu tipe tertingginya. Ada di bawahnya itu tipe KL. Nah, ini dia masih pakai ontelan untuk bagian belakang. Dan untuk door trimnya ini masih rapi, masih bagus, aman, tidak ada yang pecah. Cuman ini memang pakai material plastik kayak depan sama. Untuk risplang belakang ini kondisinya juga masih rapi, utuh, masih bawaan pabrikan, aman, dan tidak ada ciri-ciri bekas benturan sampai ke pilar-pilar dan sampai ke bagian atap. Nah, untuk jok belakang juga dia sama dilapis pakai vinil. Dan saya penasaran untuk bagian belakangnya. Jok belakangnya seberapa luas ya? Jangan-jangan mobil kecil seperti ini joknya itu dia terlalu sempit dan susah. Ini
Saya tinggi 165, cuman untuk jok belakangnya ini memang agak longgar ya, masih tergolong longgar. Jadi saya rasa masih oke lah ya buat tipe orang yang tidak terlalu besar kayak saya. Jadi ini masih cukup nyaman, headroomnya juga masih oke. Ya, ada satu hasta untuk bagian headroomnya. Jadi ya masih cukup nyaman lah kalau untuk keluarga kecil bahagia sejahtera. Kita cek lanjut ke pintu yang sebelah kanan. Nah, sileran juga masih utuh sampai bagian bawah, bagian pojokan, door trimnya juga masih oke, aman dan tidak ada yang pecah. Risplang juga masih utuh, nitik dari pabrikan juga semuanya masih ada, nut-nutnya juga masih rapi, aman, tidak ada ciri-ciri bekas benturan. Nah, lanjut ke bagian depan. Nah, ini silerannya juga masih utuh, sama sampai bagian pojokan aman, tidak ada yang keropos dan tidak ada kena karat. Lantai-lantainya pun oke, aman, tidak ada yang kena karat. Kemudian ini untuk door trim sebelah kanan memang agak bladus kayak gini ya. Jadi karena sering dipegang mungkin agak aus untuk area door trimnya. Tapi dia kondisinya tidak ada yang pecah dan aman ya. Kisi-kisi AC juga masih aman, tidak ada yang patah juga. Ini kisi-kisi AC-nya normal dan AC-nya tadi kita sampaikan AC-nya dingin. Kita cek juga untuk indikator-indikator yang ada di speedometer. Jadi untuk RPM-nya juga berfungsi normal, speedonya juga berfungsi normal, indikator suhu berfungsi normal juga, dan kemudian ini ada indikator bensin ya, itu masih berfungsi normal juga. Dan kemudian kita cek untuk kilometernya itu sekarang di angka 219.000 tahun 2004 ya, udah 20 tahun. Oke, sebentar, ini setir agak terlewat ya. Setirnya itu masih oke, aman, dia tidak gripis-gripis kena tangan kayak gini. Jadi ini setirnya masih oke, masih rapi. Nah, klaksonnya ada di samping bukan di tengah ya. Nah, sekarang berarti tinggal kita cek untuk kondisi mesinnya bagaimana. Nah, sebelum kita cek untuk kondisi mesin, kita cek juga untuk sileran, bagian kap mesin seperti ini, muter dari kanan, kiri, sampai bagian depan semuanya masih rapi, aman, tidak ada bekas ketubruk. Nah, untuk apron depannya juga kondisinya rapi, aman, kelingan-kelingan semuanya masih kelihatan rapi dan masih bawaan pabrikan. Jadi belum ada reparasi. Nah, ini yang kita sebutkan tadi, mesinnya itu 850 cc, dia masih 3 silinder, kemudian dia masih karburator juga, belum ada power steering, cuma sudah ada AC-nya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, businya ada 3, jadi silindernya 3. Nah, 850 cc, tapi secara tenaga, tarikan bawahnya ini masih oke, mantap. Jadi untuk tarikan bawah itu masih cukup bertenaga. Dan radiatornya tidak terlalu besar karena mesinnya juga kecil. Radiator ada di sebelah sini dan dia tidak terlalu besar untuk radiatornya. Kita coba jalan tadi, temperaturnya aman. Jadi naik tapi tidak signifikan seperti itu. Nah, untuk area mesinnya ini oke loh. Mesinnya itu kering. Jadi untuk area deksel seperti ini dia tidak ada rembesan-rembesan oli. Terus kemudian dia mesinnya juga bersih. Ke area delco juga dia bersih banget seperti ini kondisinya. Dan kemudian area gearboxnya juga aman, tidak ada netes oli. Oke, lanjut kita cek untuk olinya. Jangan sampai oli mesin kecampur sama air radiator. Warnanya itu udah pasti coklat susu. Nah, kalau warnanya hitam atau hitam pekat sekalipun itu nggak masalah. Dan ini warna olinya sudah cukup hitam tapi tidak terlalu pekat, jadi masih bisa dipakai. Jadi untuk olinya, kesimpulannya mobil ini mesinnya oke, tidak ada overheat kecampur oli mesin sama air radiator. Nah, sekarang kita tinggal nyalakan, kita dengerin suara langsam sama RPM tingginya bagaimana. Nah, kita udah starter, kita udah nyalakan mesinnya. Ini kondisi langsamnya. Memang 3 silinder nggak bisa anteng banget kayak 4 silinder ya. Memang mesinnya ciri khas 3 silinder seperti ini. Kalau menurut saya ini mesinnya masih halus, tidak ada suara-suara yang janggal. Maksudnya suara mesin sudah kena metalnya atau ring shaker, semuanya ini suaranya masih normal, aman, dan tidak ada ciri-ciri mesin bermasalah. 80% kita udah cek kondisinya seperti apa. Teman-teman juga sudah mengetahui dari bagian eksterior, interior. Memang mungkin nggak semua kita cek ya, karena memang durasi juga
penting. Jadi teman-teman yang jelas punya kesimpulan sendiri mengenai mobil ini. Kalau menurut saya ya mobil seperti ini masih oke ya, masih layak, masih worth it untuk kita pakai sehari-hari. Buat teman-teman yang penasaran sama unit ini bisa hubungi nomor WhatsApp yang kita cantumkan di deskripsi atau komentar di kolom komentar. Kita sharing sama-sama mengenai unit ini. Kita belajar sama-sama. Dan mungkin itu aja kita sampaikan hari ini. Ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.